Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempersatukan kita kembali dalam kajian Sekolah Intelektual bersama guru kita Ustaz Hashim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana juga sebaliknya? Alhamdulillah juga, Ustaz. Alhamdulillah kita masih juga diberi kesempatan untuk menikmati segala fasilitas yang Allah berikan, dan mudah-mudahan kita menikmati dan juga menyelaraskan menggunakan sesuai dengan harapan Allah menciptakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan pembahasan Al-Quran kita, pembahasan tafsir Al-Quran kita di episode sebelumnya. Ya. Kita sudah membahas sampai ayat 45. Nah, bagi sahabat Percikan Iman yang mungkin baru bergabung, yang bisa dibilang baru tahu, oh ternyata Percikan Iman punya acara tafsir Al-Quran yang berepisode seperti ini ya. Jadi setiap harinya membahas berangkai gitu ya, sesuai urutannya gitu ya. Nah, kalau misalkan sahabat yang baru bergabung, silakan sahabat bisa melihat kembali tayangan-tayangan kami sebelumnya, atau nih sahabat bisa ada di sini ya, bisa dilihat di info di sini ya. Nanti tinggal diklik aja, nanti sahabat bisa langsung langsung menemukan episode tafsir Al-Quran dari Percikan Iman yang sebelumnya. Nah, baik Ustadz. Nah, sekarang di episode ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 46. Silakan Ustadz. Baik. Sahabat Percikan Iman, kita lanjutkan dalam ayat 46. Ayat 46 ini menjelaskan tentang orang yang khusyuk. Tadi di dalam ayat 45 Allah menjelaskan bahwa sholat itu akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk dikatakan mutawadi yang tawadu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan merendahkan diri karena takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat berikutnya ayat 46 ini Allah menjelaskan orang yang khusyuk itu bagaimana. Dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yadunnuna, yang mereka merasa yakin, yang mereka betul-betul percaya, annahum, sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi, kepadanya lah roji'una, akan kembali. Nah, dalam ayat 46 ini menggambarkan orang yang khusyuk itu bagaimana. Ya, kalau kita melakukan sholat, kemudian rasakan bahwa kita betul-betul sholat yang kita lakukan ini adalah akan menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana kita lakukan? Akan sangat fokus. Nah, itu yang dimaksud orang-orang yang khusyuk itu alladzina yadunnuna, orang-orang yang betul-betul yakin annahum, sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilahi, kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, raji'una, akan kembali dengan segala bekal yang sudah dilakukan oleh kita selama di dunia ini, termasuk kita melakukan sholat dalam sholat, berbagai macam sholat. Nah, kemudian yang dulu pernah saya katakan, sholat itu tidak akan sama selamanya, kehusuan kita tidak akan sama. Sholat duhur, asar, maghrib, subuh itu tidak akan sama dalam kehusuan kita. Kemudian hari ini, hari kemarin, lusa dan sebagainya juga tidak akan sama. Tapi kalau memang sholatnya itu dilakukan dengan penuh kehusuan dalam arti yakin kita akan bertemu, itulah salah satu di antaranya sifat orang yang khusyuk. Kalau di dalam dalam hadis Rasulullah, sholatlah kamu sekalian dan seakan-akan kamu sholat yang sedang kamu lakukan itu adalah merupakan sholat yang terakhir dan kita tidak akan bisa melakukan lagi. Gambarnya untuk melakukan kekhusyuan itu, pertama kata Rasulullah, kalau kita sholat duhur dan kita yakin bahwa ya Allah, kayaknya sholat duhur ini adalah merupakan sholat yang terakhir dan tidak bisa mungkin melakukan sholat asar, dalam arti kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kira-kira kita sholat? Akan
salat yang terbaik. Nah itu makanya kata Rasulullah, salatlah kamu sekalian seperti kamu salat, rasakan oleh kamu salat yang terakhir. Nah kemudian orang-orang yang melakukan kehusuan itu tentunya banyak syarat atau ada hal-hal yang akan bisa menambah kehusuan. Satu diantaranya kita memahami kepada bacaan-bacaan yang ada di dalam salat. Dalam bacaan ruku, bacaan sujud, atau juga dalam bacaan-bacaan yang lain, mengerti dan paham apa yang kita baca. Itu salah satu diantaranya yang akan menambah kehusuan. Jadi untuk menambah kehusuan kita di dalam melakukan sholat, diantaranya salah satunya kalau kita memahami makna. Di dalam ayat ini kan kita merasa yakin, orang itu harus yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan sesungguhnya kepadanya lah mereka akan kembali. Ya, kalau kita rasakan mungkin akan mendapatkan kehusuan satu diantaranya kata Rasulullah SAW, ketika kamu sholat dan rasakanlah sholat yang kamu lakukan itu adalah merupakan sholat yang terakhir, tentu kita akan merasa khusyuk. Ya. Kemudian di dalam tafsir yang dimaksud yadununa annahum mulaqu rabbihim ya'lamuna, mereka tahu betul annahum sesungguhnya mereka mahsyuruna akan dikumpulkan ilahi kepada Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat, kemudian ma'ruduna alaihi dan semua akan disodorkan semua apa yang pernah kita lakukan. Salat kita akan disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga amal-amal yang lainnya. Dan tentunya pada saat ini yang hanya dalam ayat ini menjelaskan tentang orang yang khusyuk itu seperti itu. Dan umurahum, urusan-urusan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, segala persoalan-persoalan mereka roji'atun, akan kembali ila masyiatihi, kepada kehendaknya atau kepada kehendak Allah, yahkumu, yang akan menghukumi fiha dalam segala kehendak amal mereka itu masya'a, sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika sudah kembali dengan segala perbekalan yang sudah kita bawa, ada yang kita bawa dari dunia ini, maka semuanya akan Allah menghukumi sebagaimana yang Ia kehendakkan, bi'adlihi, dengan segala keadilannya. Dan keadilan itu Allah itu memang dalam ayat Al-Quran, alaihissallahu biahkamil hakimin. Sebenarnya apakah ada selain Allah? Bukankah Allah itu seadil-adilnya yang hakim? Kemudian wa'aikonu, dan mereka dengan yakin bil mi'adi, akan kembali kepada Allah, wal jazai, dan juga akan menerima balasan apa yang sudah kita lakukan. Nah, orang yang khusyuk itu berarti orang yang melakukan suatu sholat yang dalam dirinya dia perlu bahwa sholat yang dia lakukan itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Tentunya mereka akan dengan khusyuk dan kemudian semua urusan itu akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menghukumi dengan sepenuh keadilan dan akan membalas dengan penuh keadilan. Tentunya kalau mereka yang khusyuk itu yang khodiun, penuh rasa tawadu untuk melakukan taat kepada Allah, mutadallilina, merasa rendah di hadapan Allah, min khasyatillah, karena takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau memang akan bisa rasakan walaupun kita tidak pernah melakukannya, orang yang melakukan sholat karena Allah, takut oleh Allah, yakin akan mereka lebih khusyuk dibandingkan dengan karena takut oleh teman, takut oleh orang tua dan sebagainya, takut oleh guru. Dan kalau takut oleh guru, takut oleh orang tua, berarti di hadapan Allah tidak akan ada nilai apa-apa. Nah, itu pengertian atau pemakna yang di dalam ayat sebelumnya, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu pasti akan terasa berat, illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dinyatakan dalam ayat berikutnya, yang khusyuk itu bagaimana ya Allah? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yaitu yang merasa yakin bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi, kepada Allah lah, kepada Tuhan mereka lah, rojiuna, mereka akan kembali.
dan tidak ada kembali kemana-mana. Tentunya rajiun akan kembali kepada Allah. Walaupun mereka tidak yakin di dunia ini, mereka tidak yakin akan dikembalikan kepada Allah, ya silahkan aja tidak yakin, tapi pada hakikatnya mereka semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan itu barangkali ayat 46 mengenai orang-orang yang khusyuk itu, seperti itu barangkali. Oh ya, baik. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Setiap keluarga mengharapkan lahirnya generasi-generasi unggul. Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman hadir sebagai sebuah solusi cetak generasi Qur'an cerdas, cinta lingkungan, dan berwawasan budaya menjadi visi kami. Pelayanan pendidikan mulai dari playgroup, TK, dan SD, memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas Firdaus, pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan bermakna, dikemas secara menyenangkan oleh guru-guru yang berdedikasi dan profesional. Mari menjadi bagian dari keluarga Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Insya Allah pada segmen kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 47. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, selamat menyimak, selamat mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan kami sampaikan kepada sahabat Percikan Iman semua melalui program Tafsir Al-Quran ini. Nah, Ustadz, kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 47. Silakan, Ustadz. Baik, sahabat Percikan Iman, kita lanjutkan pembahasan ini dan mudah-mudahan pembahasan ini ada hikmah yang akan bisa kita ambil, walaupun hanya sekedar sedikit, tapi insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Di dalam ayat 47 ini seakan-akan terlepas dari pembicaraan yang ayat sebelumnya. Karena walaupun sebenarnya ada juga kaitannya seperti apakah kamu sekalian memerintahkan kepada orang, tadi kan kepada orang lain, sementara kamu sendiri melupakan pada diri sendiri, kemudian minta pertolonganlah kamu sekalian bisa. Itu umum, baik kepada orang yang sebelumnya dan juga kepada kaum muslimin pada khususnya. Nah, di dalam ayat ini Allah memfokuskan kepada mengingatkan dan menyadarkan kaum Bani Israel. Karena kaum Bani Israel ini memang sampai sekarang juga kaum Bani Israel itu selalu manggung. Artinya selalu mereka dalam pembicaraan manusia, pembicaraan orang lain. Walaupun sudah tidak dibicarakan dalam Al-Quran, tapi di kenyataannya di dunia mereka selalu bikin onar. Seperti Palestina itulah Bani Israel sebenarnya, bukan Israel, orang Bani Israel. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum, ingatlah kamu sekalian kepada nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu sekalian. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku sudah mengutamakan kamu, sudah memberikan keutamaan
alal alamin, dari segenap alam. Sebenarnya ayat ini sudah disampaikan pada sebelumnya, wahai Bani Israil, udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum, hanya wa aufu bi ahdi, penuhi semua janji-janjiku, perintahku, ufi bi ahdikum. Sekarang mengingatkan supaya kenikmatan Allah yang sangat banyak kepada Bani Israil, sampai Allah mengatakan wa anni faddaltukum alal alamin, aku sudah memberikan keutamaan kepada kamu sekalian dari segenap alam. Kelebihannya sangat-sangat dimanjakannya. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, seakan-akan manja, manusia yang paling dimanjakan maksud saya. Nah ya, biasanya kalau sudah manja-manja, dimanjakan, besok goreng adat nantinya. Ya sebenarnya gitu. Kalau orang diogok terus, ya akhirnya kan ogohan terus, dan seharusnya ada merasa bahwa dia anak yang paling disayangi atau anak yang paling dicintai. Begitu juga Bani Israil. Nah, ketika itu artinya ya Allah memberikan kenikmatan kepada kamu, dan arti maksud dari ayat itu ala abaihim, kepada bapak-bapak kamu, wa aslafihim, dan orang-orang yang terdahulu di antara kamu mereka. Jadi yang dimaksudkan ini kan ayatnya diingatkan kepada Bani Israil pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah, ingatkan dengan Al-Quran ini. Yang dimaksud kenikmatan yang sudah diberikan itu kepada bapak-bapak mereka. Sebelum orang-orang ya Bani Israil, orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah, pada zaman masanya itu sangat-sangat dimanjakan. Jadi ingatlah segala kenikmatan yang sudah aku berikan kepada bapak kamu, nenek moyang kamu, min fadlihim, dari karena keutamaan mereka diutamakan, diantaranya min irsali rusul, diutusnya para rasul. Nabi Musa juga sebenarnya dari Bani Israil, Nabi Isa juga Bani Israil. Jadi banyak nabi-nabi dari keturunan Yakub yang menjadi para rasul, minhum dari antara mereka. Wa inzalil kutub, dan juga Allah menurunkan kitab-kitab kepada mereka, Taurat pada Bani Israil, kemudian Injil. Nah, indali alaihim ala syairil umam, dibandingkan dengan seluruh umat. Kalau umpamanya pada orang Quraisy hanya nabi satu saja, Nabi Muhammad. Tapi Bani Israil di samping nabinya juga banyak, kitabnya juga ada. Min ahli zamanihim, tentunya dari penduduk pada masa mereka, pada masa Bani Israil, tentu Bani Israil itu sangat memberikan keutamaan, diberikan bukan hanya diberikan diutusnya Rasul atau diberinya kitab, tadi fasilitas yang lain pun oleh Allah sudah diberikan kepada Bani Israil, dimanjakan. Di antaranya mana wasalwa. Coba mana lagi umat yang lainnya ketika mereka minta air, minta minum, Musa. Bagaimana kata Allah? Pukul batu itu. Oh iya. Nah, kemudian terpancar, tekudu ngabor lah. Itu langsung aja. Nah, kemudian ketika sebelumnya panas ya Musa, kamu gimana? Allah menaungi dengan gomam, dengan awan. Selalu perjalanan yang panjang itu selalu disertai dengan awan. Nah, perjalanan yang jauh, kami lapar, Allah menurunkan manna wasalwa. Itu sebab mana tidak usah proses dulu, kemudian diberikan. Nah, tapi mereka justru kemanjanya sampai mengatakan, saya tidak akan sabar sama makanan gini lagi. Coba minta kacang, minta bonteng, minta timun. Ada yaitu pumi hawa adasi hawa basari mentimun, bawang putih, bawang bodas, mintanya gitu. Sampai Allah mengatakan, kamu ingin menukarkan yang baik dengan yang jelek. Kamu gimana? Kalau kamu mau itu, pergi dari negeri ini. Nah, itu. Nah, jadi mereka, ya tadi saya katakan, kalau memang manusia itu sangat dimanja, sok naik daun, sok naik adat. Bukan naik daun, sok naik adat. Jadi karena mentang-mentang disayangi dengan berbagai macam permintaan dan sebagainya. Ini artinya ini fadaltukun alal alamin. Sungguhnya kami memberikan keutamaan kepada kamu sekalian dari segenap alam.
Artinya bima'u'tu minal mulki, diberikannya kerajaan-kerajaan itu orang Bani Israel. Warusuli, perutusan, wal kutubi, kitab, alaman kana fi dzalika zaman, dibandingkan pada orang-orang yang ada pada zaman itu. Memang menguasai. Karena itu ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu supaya mereka sadar, supaya mereka itu ingat bahwa Allah itu sudah memanjakan kepada umat Bani Israel, terutama sebelum orang-orang yang sebelum hidup pada zaman Rasulullah. Karena pada zaman Rasulullah itu ada keturunan Bani Israel itu banyak. Bahkan ada juga si orang Yahudi, orang Bani Israel itu yang dia masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Nah, dan keutamaan di sini, kelebihan di sini dari segi kecerdasannya juga. Bani Israel itu orang-orang yang cerdas. Kemudian saya pernah ada yang biasa anak keturunannya satu keluarga itu belajar ngaji dengan saya. Kemudian dia itu kanker hati. Kemudian dioperasinya di Jepang. Yang mengoperasi itu orang Israel, orang Yahudi. Hati dibuang 3/4, disisakan hanya 1/4 saja. Tapi selama proses operasi itu mampu dia tidak perlu transfusi darah. Semua dan berhasil. Nah, kemudian dia karena memang orangnya orang berada di Jepangnya sampai 1 bulan di sana. Ya, anaknya gantian saja ngerayat itu. Maka anaknya ke sana, nanti datang anaknya, ibunya pulang, adik anak yang kedua ke sana, yang pertama pulang. Ya memang karena memang punya itu. Dan ini maksudnya keberhasilan atau kelebihan yang Allah berikan terbukti sampai sekarang pun orang-orang Yahudi itu menguasai dunia. Amerika dikuasai oleh berapa orang Yahudi? Sedikit orang Yahudi yang mengaturnya itu. Ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Kesehatan dikuasai oleh Yahudi. Tentang teknologi dikuasai oleh orang Yahudi. Fasilitas angka perang itu adalah orang-orang Yahudi. Siapa memang Allah sudah bukan hanya saja beri kelebihan itu kepada orang Yahudi atau orang Bani Israel sebelum Nabi Muhammad, bahkan setelah Nabi Muhammad pun Allah itu tetap memberikan kelebihan kepada orang-orang Yahudi alal alamin, di segenap alam ini dikatakan. Nah, makanya bagaimana kalau tentunya harusnya gitu. Kata Rasulullah SAW, aduwul akilu khairun min sohibil jahili. Musuh yang pintar itu, musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Nah, sebenarnya musuh kita orang Yahudi itu yang baik, sebenarnya itu lebih baik kita punya musuh yang bodoh daripada teman-teman yang musuh yang pintar daripada teman-teman yang bodoh. Karena seharusnya musuh yang pintar itu menuntut kita untuk bisa menyaingi mereka, menuntut juga kita menjadi orang yang pintar. Tapi kalau teman-teman yang bodoh, maka kita harus mengerti kebodohannya. Seperti gambaran kecil aja. Seorang ibu mengajak bicara kepada anak kecil yang mereka itu belum mampu berbicara dengan benar. Bukan anak kecil yang mengikuti kepada ibunya, tapi ibunya yang mengikuti ikut-ikutan bodoh. Anak siapa ini? Padahal bisa ngomong benar. Nah, jadi teman yang bodoh, musuh yang pintar akan lebih baik daripada teman yang bodoh. Maka ketika kita mempunyai musuh orang Yahudi, tentunya sebenarnya harus lebih baik. Kita juga akan menuntut menjadi orang-orang yang baik. Nah, itu barangkali yang dimaksud
panggilan kepada Bani Israel untuk mengingatkan, Allah mengingatkan kepada kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan kepada Bani Israel. Bukan hanya saja kepada masa Bani Israel sebelum Rasulullah, tapi juga dulu setelah Rasulullah, pada masa Rasulullah dan setelah Rasulullah SAW sudah tidak ada, ternyata Bani Israel itu memang menguasai alam semesta, atau hanya sebagian kecil mereka itu menguasai alam semesta, mengatur orang-orang yang ada di suatu negara. Nah itu barangkali ayat ini ya, kalimat wa anni faddaltukum alal alamin, dan sesungguhnya aku sudah memberikan keutamaan kepada kamu sekalian dari segenap alam. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna, lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojong Soang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Kita sudah di segmen ketiga, yaitu segmen tanya jawab. Nah, mungkin sahabat Percikan Iman yang senantiasa, yang setia menyaksikan program ini, barangkali sahabat juga ingin bertanya langsung ya ke Ustadz Hasyim Asy'ari terkait materi-materi yang telah disampaikan. Bisa jadi dari episode pertama kan kita membahas surat Al-Fatihah sampai sekarang di surat Al-Baqarah ayat 47. Nah, mungkin barangkali sahabat ada yang ingin bertanya tentang materi ini langsung ke Ustadz Hasyim Asy'ari. Silakan sahabat bisa mengirimkan pertanyaannya ke WhatsApp di 0822 1831 1090. Sekali lagi di 0822 1831 1090. Insya Allah semua pertanyaan yang masuk akan kita bahas nanti di segmen tanya jawab tersendiri ya. Jadi tidak di tayangan ini, tapi nanti ada misalkan di postingan Instagram, postingan YouTube atau postingan Facebook seperti itu. Jadi tetap pantengin terus sosial medianya Percikan Iman. Insya Allah daftar pertanyaan sahabat yang masuk ke redaksi kami, insya Allah akan kami bahas nanti di segmen tersendiri ya. Baik Ustadz, saya ingin bertanya, tadi Ustadz menyinggung di surat Al-Baqarah ayat 46 itu terkait sholat khusyuk gitu ya. Banyak orang yang menyebutkan kalau sholat khusyuk itu sampai tidak mendengar lingkungan sekitar, sampai intinya sampai tidak sadar lah gitu ya. Dan juga iya juga sih kalau dari tausiah yang ada gitu ya. Tapi ya saya juga tidak tahu ya ini benar atau salah. Tapi apakah benar gitu kalau sholat yang khusyuk itu sampai, ya kan tadi saya bilang tidak sampai terasa apa-apa lingkungan sekitar, dimensi ruang dan waktunya tidak terasa gitu ya. Dan juga waktu itu juga saya sempat mendengar bahwa ada salah satu prajurit di zaman Nabi yang kakinya terkena anak panah gitu ya. Itu yang saya dengar ya.
kena sakit gitu ya, udah sholat aja. Nanti ketika kamu sholat, saya cabut anak panahnya biar tidak terasa sakitnya. Apa memang benar sholat khusyuk itu saking khusyuknya itu saking sampai tidak bisa merasakan seluruh dimensi lingkungan, ruang dan waktu seperti itu? Apa benar seperti itu, Ustaz? Ya baik Mas Panji, begini. Kalau dalam ayat tadi katakan ila alal khosyin, kecuali orang tidak terasa berat itu kecuali bagi orang yang khusyuk. Ayat yang selanjutnya kan menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Allah sendiri mengatakan orang-orang yang begitu yakin akan bertemu dengan Tuhannya dan juga mereka akan kembali kepadanya. Jadi kalau umpamanya kalau yang namanya khusyuk itu tidak ingat segala sesuatu, itu bukan tidak ingat. Kalau tidak ingat ya berarti tidak sadar nantinya. Dalam satu sejarah, dalam satu riwayat, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah sholat asar, Rasul tidak wirid, langsung hampir seakan-akan Rasulullah loncat keluar. Artinya tidak melakukan sebagaimana biasa. Tentu para sahabat itu merasa heran. Ada apa ini ya Rasulullah? Apa ada sesuatu apa? Ya mungkin ada prasangka mereka macam-macam, mungkin ya ada mulas dan sebagainya, bisa jadi. Tapi setelah Rasulullah kembali ketemu lagi dengan mereka bertanya, penasaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, tadi sebelum duhur ada orang yang menitipkan kurma untuk dibagikan kepada fakir miskin. Karena waktu duhur itu sudah dekat, tanggung, akan terganggu sholat berjamaah kalau membagikan itu dulu. Dan saya pikir, kata Rasulullah, nanti saja setelah sholat duhur akan saya bagikan. Ternyata setelah sholat duhur yang namanya Nabi, innama anna basyarum mislukum, sebenarnya manusia seperti kamu sekalian, lupa, tidak sempat dibagikan. Dan ketika datang waktu sholat asar, setelah sedang Rasul melakukan sholat asar, tiba-tiba teringat ada kurma yang dititipkan belum dibagikan kepada mereka. Nah, makanya aku setelah sholat asar itu saya bagikan, kata Rasulullah. Nah, kalau dikatakan Rasulullah tidak ingat apa-apa, ya itu tidak mustahil Rasulullah seperti itu. Dan kemudian pernah Rasulullah juga memimpin sholat atau berjamaah sambil menggendong cucunya. Kemudian ketika Rasulullah SAW bacaan menggendong, ketika Rasulullah mau ruku, anak cucunya disimpan, kemudian ruku, kemudian bangkit, sujud, dan ketika bangkit lagi cucunya digendong lagi. Kira-kira itu khusyuk atau tidak? Khusyuk, Rasulullah yakin itu khusyuk. Tapi bukan berarti tidak dikata apa-apa, jadi tidak sekitar itu sedikit. Nah, jadi kata-kata orang yang umpamanya itu dongeng-dongeng atau Israiliyah, seperti Ali sedang sholat, ditumpas oleh orang, dibunuh sampai tidak terasa, katanya Ali. Siapa yang mengatakan tidak terasa itu? Kemudian tadi seperti cerita yang Mas Pandi katakan, ada seorang yang terkena panah kakinya, sholat aja. Lalu sholatnya sholat apa nantinya? Sholat apa barangkali yang dilakukan? Kemudian nanti saya cabut, insya Allah kalau kamu khusus sholatnya tidak akan terasa. Itu adalah dongeng-dongeng Israiliyah, dalam arti memang adalah banyak sebenarnya di dalam Islam itu dongeng-dongeng Israiliyah yang mencampuri, yang akan mengotori dan akan mencemari kepada hadis-hadis Rasulullah. Dan itu memang tidak seperti itu yang namanya khusyuk itu. Dikatakan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita yakin sedang sholat itu bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, kalau sudah yakin akan bertemu dengan Tuhannya, disitulah akan melakukan kehusuan dengan penuh perhatian dan sebagainya. Nah, jadi khusyuk dalam arti khusyuk itu bukan berarti lupa akan segalanya, lupa akan makan, lupa tidak terasa dan semua. Nanti akan lupa berapa rakaat lagi nantinya. Nah, kalau lupa, nah ini karena itu tidak berlebihan kalau seperti itu. Dan tidak ada
definisi khusyuk yang sebenarnya dan yang dibuat oleh manusia, kecuali yang dikatakan oleh Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan kemudian mereka yakin sesungguhnya mereka kepada Allah lah, kepada Tuhan mereka akan kembali. Nah, itu barangkali pengertian dari khusyuk yang dimaksud dalam Al-Quran. Baik Ustaz. Jadi ternyata khusyuk itu bukan berarti tidak sadar ya. Ya kalau misalkan tidak sadar, kita nggak mungkin ingat dengan rakaat kita. Sedangkan kan rakaat juga perlu kita perhatikan ya. Diperhatikan menggunakan akal juga ya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan tafsir Al-Quran ini di episode selanjutnya. Tetap saksikan tafsir Al-Quran melalui streaming YouTube Percikan Iman Online ataupun di streaming Instagram dan Facebook Percikan Iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Hasyim Asy'ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.